Udah korporat banting tulang demi ganti gadget. Kalau gue karena gue fanatik banget sama iPhone, jadi kayak gimana ya, nggak bisa kalau nggak iPhone, jadi harus iPhone. Kalau menurut gue positif atau negatif itu tergantung kebutuhan masing-masing. Jadi nggak ada korelasi untuk positif atau negatif sih kalau di gue. Kalau dari gue sih mungkin lebih ke negatif sih. Tergantung nih ganti gadgetnya itu untuk apa. Penting banget sih kalau menurut gua. Karena ya teknologi itu membantu kehidupan kita sehari-hari juga. Kalau gue benar yang dibilang sama Kak Ivan itu untuk membantu kehidupan sehari-hari dan juga sangat membantu untuk kebutuhan dalam bekerja. Jadi dalam pekerjaan gue teknologi sangat dibutuhkan, baik dalam mencari informasi ataupun untuk menyebarkan informasi. Untuk desktop, laptop, aku pakainya sih Mac karena untuk keperluan pekerjaan juga. Tapi kalau untuk keseharian, jadi kalau untuk phone mungkin aku masih pakai Android sih. Gue sekarang lagi pakai iPhone 14 ini dari iPhone ya, dari Apple. Kalau gue iPhone karena suka aja. Kalau cewek kan lihat pertama dari desainnya simple, clean banget, dan kameranya sih gue nggak ada kayak kebutuhan kerja di HP gitu. Karena kalau kerja tetap di laptop. Kalau dari aku untuk pekerjaan memang aku kebanyakan menggunakan Mac iOS karena memang untuk keperluan jangka panjang ketika bekerja di sana lebih gampang, lebih seamless juga semuanya. Tapi kalau untuk keseharian memang pakainya Android karena merasa iPhone itu belum cukup worth the price. Kalau dari aku sih pemakaiannya biasa cukup lama ya, bisa 5-7 tahun. Jadi tiap kali mau beli gadget baru itu memang udah diperhatiin dulu, ini bisa dipakai untuk jangka lama atau enggak gitu. Kalau gue itu paling lama ini 2 tahun ya, paling lama 2 tahun. Tapi rencananya HP yang sekarang ini ya, iPhone 14 ini mau digunain ya minimal banget 3 tahun. Kalau gue karena gue fanatik banget sama iPhone, jadi kayak gimana ya, nggak bisa kalau nggak iPhone, jadi harus iPhone. Dan kalau budget gue kurang ya biasanya nabung 50% dari gaji sampai kekumpul. Jadi gue nggak investasi dulu tuh sampai kebeli HP gue gitu. Berarti maniak banget sama satu brand ini ya? Best love. Kalau dari aku sih sejak mulai kerja itu memang sebagian uangnya udah disisihkan untuk mengganti gadget. Jadi tiap ada gadget yang rusak ya udah uang hasil investasi yang sebelumnya dipakai untuk mengganti gadget gitu. Jadi ntar ya udah mulai invest lagi untuk gadget yang baru. Sampai beneran udah gak bisa dihidupin, nah itu baru aku waktunya untuk ganti. Karena minimal 3 tahun itu, kalau misalnya 3 tahun ternyata masih bagus, nggak ada kendala, budi juga masih mulus, enak dilihat. Tapi kalau dirasa udah iOS-nya ketinggalan jauh, bakal ganti sih tetap, karena gengsi guys. Jadi pansos? Nggak juga, pokoknya minimal 3 tahun. Kalau emang ternyata udah lewat dari 3 tahun ya bebas. Kalau masih emang bagus nih, nggak harus ganti, tapi kayak ganti buat kayak ya apa sih, self reward gitu. Sekalipun gengsi ya.
Kalau gue karena sekarang ada pekerjaan tetap pasti dari gaji, dan yang seperti yang gue bilang tadi itu 50% dari gaji. Jadi gue skip dulu nih, libur dulu untuk investasi sampai gadget yang gue mau tuh kebeli. Dan biasanya nih gue tuh bukan pengoleksi HP, jadi HP lama tuh kan iPhone kan harganya kan nggak cepet turun kan. Lu punya HP 3 tahun lu nih, iPhone 14 gue nih misalnya dijual 3 tahun ke depan harga 5 juta juga masih dapet, gue yakin. Jadi kayak untuk iPhone tentunya ketika gue beli HP lama gue jual, dan itu lumayan banget buat tambahin atau ngembaliin bener gak sih? Gimana sih? Ngembaliin ya. Untuk ngembaliin investasi gue yang tadinya terkuras untuk beli HP gitu. Ya kalau untuk uangnya memang ya dari tabungan investasi yang kemarin-kemarin itu, yang ketika udah beli baru mulai lagi gitu. Tips dari gue adalah nabung untuk HP itu maksimal 1 tahun, jangan lebih dari 1 tahun, karena nanti ketika uangnya udah ada, misal lu nabung 2-3 tahun, lu baru kebeli HP itu udah jadul gitu, udah nggak baru lagi, udah nggak new lagi. Jadi paling tepat adalah menyesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan diri masing-masing. Kalau lebih enak tuh kayak nabung tuh 3 bulan 6 bulan kebeli, jadi itu kesannya dia misalnya baru keluar terus lu baru nabung, jadi nggak terlalu ketinggalan zaman juga untuk si HP tersebut gitu. Kalau aku memang kan tidak ada brand tertentu yang aku suka ya, jadi memang waktu invest itu ya udah invest, hasilnya dapat berapa totalnya, uang itu yang digunakan untuk beli gadget baru gitu. Biasanya sih taruhnya di reksadana juga karena lebih stabil. Jadi kalau 4-5 tahun masih ya aman-aman aja gitu. Oke, dengan demikian berakhir sudah sesi WIB untuk Budak Korporat Banting Tulang Demi Gadget. Terima kasih. Bye-bye.